para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dalam acara Indonesia Bertakwa dalam segmen Mimbar Agama Katolik. Para pemirsa, kita sebagai manusia hidup di dunia ini, di atas bumi Ibu Pertiwi. Kita sebagai manusia menikmati hasil dari bumi yang diciptakan oleh Allah untuk kita. Nah, sering bahwa di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita merasa bahwa antara kita manusia dengan bumi dan alam ciptaan yang lain ini tidak terhubung satu sama lain. Tetapi bahwa kerusakan alam lingkungan juga berdampak dalam kehidupan manusia. Dan karena itulah, maka menjadi sebuah pertanyaan, kalau kita sendiri sebagai manusia ciptaan Allah, kalau kita mengasihi Allah, apakah kita juga tidak mengasihi bumi ini? Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, maka dalam Mimbar Agama Katolik hari ini, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk merenungkan tema mengasihi Allah, mengasihi bumi. Dan untuk itu telah bersama dengan kita seorang narasumber, yakni Romo Laurentius Ragidi. Beliau adalah Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agung Palembang. Romo Ragidi, apa kabar Romo? Baik Romo. Kabar baik ya? Puji Tuhan, baik-baik selalu. Baik Romo, terima kasih bahwa Romo telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam Mimbar Agama Katolik kali ini. Nah Romo, kalau kita bicara tentang mengasihi Allah, mengasihi bumi, kita melihat dulu kenyataan yang saat ini yang terjadi dalam kehidupan manusia. Mengapa kok kita harus mengasihi bumi, Romo? Apa yang sebenarnya terjadi pada dunia kita saat ini? Baik, saya kira tema yang kita angkat ini sangat menarik, Romo ya. Karena memang sesuai dengan kondisi bumi kita saat ini. Idealnya memang sesuai dengan tema ini, ya kita harus ada komunikasi satu sama lain antara ciptaan lah, sehingga bisa hidup dalam kebersamaan yang yang harmonis dan akhirnya sama-sama berkembang dan bisa saling memenuhi kebutuhan di antara ciptaan. Nah, kalau diharapkan kita mencintai Allah dan mencintai bumi, itu memang sudah seharusnya begitu ya. Karena kalau kita mencintai Allah tetapi merusak bumi, itu ya boleh dikatakan kurang pas ini ya, karena begitu. Nah, karena apa? Karena memang Allah juga hadir dalam ciptaan-ciptaan. Tapi faktanya sekarang ini tidak seperti yang kita harapkan. Karena ternyata bumi kita sekarang ini sudah boleh dikatakan sudah rusak lah begitu ya. Sudah rusak dan ya sudah memprihatinkan. Nah, kita melihat sendiri bagaimana eksploitasi terhadap sumber daya alam, termasuk juga hutan ya. Itu sudah dieksploitasi secara berlebihan sehingga akhirnya ada ketidakseimbangan. Ya, ada ketidakseimbangan, lalu akhirnya muncul banjir, tanah longsor, dan juga banyak bencana-bencana lain yang terjadi akibat dari eksploitasi alam yang mungkin berlebihan, boleh dikatakan begitu. Lalu juga sekarang ini sudah banyak terjadi juga pencemaran baik tanah maupun air yang menyebabkan orang menjadi sakit. Entah sakit itu kanker, entah itu
gagal ginjal dan sejenisnya itu juga dikarenakan oleh aneka pencemaran khususnya tanah dan air akibat dari penggunaan pupuk kimia, kemudian juga pestisida yang berlebihan, ya, yang berlebihan. Maka akhirnya juga bisa membuat bumi kita ini dan juga kita sebagai manusia mengalami berbagai macam masalah khususnya terkait dengan kesehatan kita. Padahal seharusnya kita juga harus menjaga bumi supaya tetap sehat dan akhirnya membuat kehidupan khususnya manusia juga menjadi sehat. Itu seharusnya. Tapi kenyataannya berbeda. Oke. Ya. Baik Romo. Nah, ini menarik Romo ya bahwa rupanya kerusakan lingkungan, kerusakan bumi ini bukan hanya berakibat pada bumi itu sendiri, tetapi berakibat juga kepada seluruh penghuni, Ya, betul. termasuk kita manusia. Benar, Romo, ya? benar. Ya. Nah, para pemirsa, bagaimana kerusakan alam lingkungan, kerusakan bumi ini juga berarti merusak kehidupan manusia itu sendiri. Bagaimana kerusakan alam lingkungan mengakibatkan juga kerusakan di dalam kehidupan manusia. Maka sebenarnya mengasihi bumi ini juga berarti mengasihi manusia itu Ya, sendiri, mengasihi Romo, manusia sendiri, betul, mengasihi ya. manusia sendiri ya. Oke, baik. Nah, tadi Romo sudah mengungkapkan ya berbagai macam situasi yang sedang terjadi di bumi ini, bahwa kerusakan lingkungan dan sebagainya, lalu akibatnya ada banyak penyakit, Ya, selain juga bencana alam dan seterusnya. Nah, baik Romo. Nah, situasi ini kan menjadi situasi nyata yang sedang kita hadapi ya, betul. sedang kita hadapi. Betul. Nah, lalu bagaimana kita sendiri sebagai orang beriman melihat dan memandang situasi ini, Romo? Ya, sebagai orang beriman tentu kita juga harus bertanggung jawab, Romo ya, bertanggung jawab atas keberadaan bumi kita ini. Ya. Apa gunanya kita mengatakan mengasihi Allah, tetapi merusak bumi? Nah, maka bagaimanapun kita juga harus ikut bertanggung jawab untuk mengelola bumi kita ini. Ya sebenarnya dalam kitab Kejadian itu juga sudah diajarkan kepada kita bahwa memang manusia itu diserai bumi dan seisinya ini untuk dikuasai. Hanya mungkin kadang salah persepsi. Nah ini Romo, ya, ya kadang mungkin menguasai kan, menguasai. Artinya menguasai itu kan berarti bahwa kita boleh memperlakukan sesuka kita, kan begitu. Artinya kalau saya menguasai sesuatu, berarti bahwa ini kan di bawah kekuasaan saya, kan begitu. Ya. Nah, apakah ini benar Romo? Artinya pandangan yang seperti ini gitu loh. Nah ini yang mungkin harus dikoreksi Romo ya. Harus dikoreksi ya. Karena menguasai bumi bukan berarti semau kita lalu mengolah, kemudian mengeksploitasi dan juga menggunakan untuk kepentingan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Bukan begitu maksudnya. Menguasai dalam arti kita diajak untuk mengelola sedemikian rupa sehingga bumi dan segala isinya ini bisa berkembang secara harmonis, terpelihara, dan akhirnya bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan juga tidak merugikan kehidupan manusia. Itu yang seharusnya dikembangkan, bukan menguasai dalam arti negatif. Nah, tapi dalam arti positif, kita mengelola bersama-sama, kemudian juga memelihara bersama-sama dengan berbagai macam cara, entah melalui pupuk-pupuk organik, ya, kemudian melalui penanaman pohon dan lain sebagainya. Itu sebenarnya harus kita upayakan sampai mulai dari sekarang, karena berdasarkan keprihatinan tadi kan sudah mulai banyak yang rusak. Maka upaya kita untuk memelihara dan juga mengelola supaya bumi kita menjadi semakin baik itu harus segera kita mulai, tidak boleh ditunda-tunda.
Itu Romo. Nah, baik Romo. Nah, saya teringat bahwa di dalam kitab Kejadian itu selain kata menguasai, tapi juga ada kata mengolah Romo ya, kalau tidak salah ya. Mengolah. Nah, ini bagaimana Romo berkaitan dengan kata mengolah? Tadi kayaknya lebih cocok dengan apa yang Romo jelaskan tadi ya. Mengolah dalam arti ya itu tadi. Mengolah juga bisa menjaga. Sebenarnya kalau menjaga harusnya dari dulu ya, sehingga terjadi kerusakan-kerusakan seperti sekarang ini. Mengolah sekarang kita harus berusaha untuk memperbaiki lingkungan hidup kita, alam kita, bumi kita yang sudah hancur ini, yang sudah tapi yang sudah memprihatinkan ini harus segera kita olah dengan berbagai macam cara tadi. Seperti yang saya sebutkan, kalau para petani mungkin harus mengembalikan kondisi tanahnya supaya menjadi subur lagi dengan menggunakan pupuk-pupuk yang dari kotoran hewan ataupun dari pupuk-pupuk yang dibuat yang tidak banyak mengandung zat-zat kimia. Karena memang juga sudah banyak dari umat kita ataupun pegiat-pegiat yang ada di Keuskupan Agung Palembang untuk memperjuangkan itu. Baik Romo. Nah, para pemirsa, sangat menarik bahwa pembicaraan tentang mengasihi Allah, mengasihi bumi ini, namun kita akan berhenti sejenak untuk pesan-pesan berikut ini. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. 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 Para pemirsa, kembali bersama dengan kami dalam pembicaraan kita bersama dengan Romo Rakidi. Tadi kita bersama-sama merenungkan ada dua kata di dalam kitab Kejadian. Yang pertama adalah menguasai dan yang kedua adalah mengolah. Nah, para pemirsa, mengasihi Allah, mengasihi bumi, berarti bahwa kita merenungkan kata mengolah, di mana Allah sendiri menyerahkan bumi dan seluruh alam ciptaan untuk diolah dan dipelihara oleh manusia. Nah, Romo Rakidi, tadi kita bersama-sama sudah berbicara tentang kata mengolah ya, bahwa di mana sebenarnya dengan kata mengolah itu Allah mempercayakan bahwa bumi dan alam seisinya ini kepada manusia untuk dipelihara, untuk dikembangkan dan seterusnya. Begitu Romo ya. Tadi Romo sudah menyinggung hal-hal contoh-contoh konkret apa yang sudah dilakukan oleh manusia untuk memelihara, untuk mengembangkan bumi ini. Nah Romo, kalau kita bicara tentang mengolah, memelihara bumi ini, maka kita ingat akan apa yang diajarkan oleh gereja melalui mendiang Paus Fransiskus, yaitu dalam dokumen Laudato Si. Nah ini bagaimana Romo, sebenarnya apa yang diajarkan oleh gereja melalui Paus Fransiskus ini Romo? Baik, saya kira memang apa yang diajarkan oleh Paus Fransiskus itu sungguh-sungguh menjawab kebutuhan masyarakat yang sekarang berhadapan dengan aneka keprihatinan terhadap bumi kita ini. Paus Fransiskus sebenarnya menekankan bahwa kita harus memelihara bumi kita sebagai rumah bersama. Ya. Nah ini yang harus kita pahami dan kita sadari betul bahwa bumi ini adalah rumah kita bersama. Rumah bersama Romo ya? Ya.
Nah, Betul. ini maksudnya gimana ini? Ya, didiami oleh kita semua, kan milik kita bersama sebenarnya. Jadi tempat tinggal kita bersama, dan sebagai tempat tinggal kita bersama siapa lagi? Kalau bukan kita-kita yang harus memelihara dan bertanggung jawab atas keberadaan bumi kita ini, dan juga untuk kelanjutan generasi berikutnya. Kita jangan hanya memikirkan kehidupan kita sekarang. Kan bumi kita ini kan berkelanjutan dan akan dihuni oleh generasi-generasi berikutnya. Maka Bapak Paus itu mengajak kita semua umat manusia di dunia ini untuk sungguh-sungguh mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya supaya bumi kita ini menjadi sehat, lalu bisa menghasilkan juga pangan yang sehat, lalu juga menghasilkan sarana-sarana lain yang bisa menyehatkan kehidupan umat manusia dan juga untuk kelanjutan, ya, kelanjutan. Maka Bapak Paus juga mengajak kita semua untuk mengadakan gerakan-gerakan tindakan-tindakan nyata untuk perbaikan bumi kita ini dengan penanaman pohon, ya, misalnya dengan penanaman pohon, lalu dengan pengolahan tanah yang bisa membuat tanah kita menjadi subur kembali, tidak bantat. Sekarang banyak tanah-tanah yang sudah mulai bantat istilahnya. Kalau nggak dipupuk ini itu nggak akan Sudah kehilangan humus kesuburannya. Kesuburannya semacam itu. Maka kalau kita berusaha untuk mengolah kembali, kita berikan pupuk-pupuk yang istilahnya itu organik, itu akan membuat tanah kita menjadi subur kembali dan akhirnya bisa menjadi lahan yang bisa menghasilkan entah padi, entah buah yang lain yang menyehatkan kita. Itu harapannya. Juga terkait dengan perubahan iklim yang sekarang ini kita rasakan, kan? Ya, Bapak Suci juga mengharapkan supaya perubahan iklim ini segera disikapi. Ya, sekarang ini kan banyak orang mengeluh, wah panas sekali, ya, panas sekali. Nah, tapi kita belum menyadari mengapa ini panas. Penyebabnya apa? Nah, itu belum kita sadari dan mau berbuat apa juga belum begitu banyak. Kita sudah sekian tahun gereja Katolik itu merenungkan tema terkait lingkungan hidup. Kalau tidak salah mulai tahun berapa ya? Itu sudah membahas tentang lingkungan hidup, tapi gerakannya sampai sekarang itu boleh dikatakan belum signifikan lah, semacam itu. Belum begitu tampak. Maka melalui ajaran Laudato Si ini Bapak Suci menggerakkan kembali supaya menegaskan, bukan menggerakkan, tapi menegaskan dan menghimbau supaya umat Katolik atau gereja Katolik itu sungguh-sungguh berusaha sedemikian rupa menjadi semacam perpanjangan tangan Tuhan untuk melaksanakan pembaharuan terkait dengan keberadaan bumi kita ini. Itu tentang Laudato Si. Lalu juga dipertegas lagi Laudato Deum kalau tidak salah, ya. Nah, itu juga karena memang dari Laudato Si ini belum begitu banyak yang bergerak, maka Bapak Suci juga membuat ensiklik lagi, yaitu Laudato Deum, itu mau menegaskan supaya keprihatinan terkait dengan bumi kita ini segera ditindaklanjuti atau disikapi lah, semacam itu. Itu kiranya terkait dengan ajaran dari gereja Katolik terkait berhadapan dengan keprihatinan terhadap bumi kita sekarang ini. Baik, Romo. Nah, para pemirsa, bagaimana gereja melalui ensiklik Bapak Suci, yakni Paus Fransiskus, menegaskan apa yang kita imani, bahwa bumi ini adalah rumah kita bersama. Rumah bersama berarti bahwa bumi ini bukan hanya milik kita seorang, bukan hanya milik kita pada saat ini, tetapi bumi ini juga adalah rumah untuk generasi-generasi yang akan datang. Maka bagaimana kita menjaga rumah ini menjadi milik bersama, ini adalah tanggung jawab kita, bukan hanya sebagai manusia, tetapi sebagai orang yang beriman. Nah, bumi sebagai rumah bersama juga sebenarnya mengingatkan
kepada kita semua bahwa yang tinggal di atas bumi ini bukan hanya manusia, tetapi juga seluruh alam ciptaan. Binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, dan sebagainya. Maka tadi Romo Ragiti di dalam penjelasannya bahwa bagaimana kita memelihara bumi ini, alam ini, mengembalikan kesuburannya. Bagaimana kita menggunakan pupuk-pupuk organik untuk memulihkan alam ini pada jati dirinya. Nah, inilah mengapa Paus Fransiskus mengajak kepada kita merenungkan bahwa bumi ini adalah rumah bersama. Nah, lalu kemudian juga Paus Fransiskus mengajak kepada kita untuk melihat bahwa kerusakan alam lingkungan, perubahan iklim yang terjadi, ini bukan hanya menjadi sebuah keprihatinan, tetapi juga menjadi sebuah tanggung jawab dalam diri manusia untuk mengatasi kerusakan-kerusakan lingkungan ini. Nah, baik Romo, tadi Romo menjelaskan tentang Laudato Si, bahkan kita tidak hanya sampai kepada Laudato Si saja, tetapi juga sampai kepada Laudato Deum, di mana bahwa kerusakan-kerusakan lingkungan ini juga menjadi sebuah tanggung jawab bagi kita bersama. Nah Romo, mungkin Romo bisa men-sharingkan pengalaman, selama ini kan Romo juga sudah turun ke lapangan bersama dengan orang-orang yang bergerak di dalam keprihatinan, kerusakan lingkungan, dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau menurut Laudato Si pertama Romo ya, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita batinkan sebagai refleksi bagi kita umat beriman ini Romo? Baik, berhadapan dengan situasi bumi kita sekarang ini yang diliputi dengan aneka keprihatinan itu, maka ada beberapa hal yang memang perlu kita kembangkan, kita batinkan. Tapi juga kita tindak lanjuti saya kira ya, bukan hanya dikembangkan kita batinkan, tetapi juga harus ditindak lanjuti. Pertama itu terkait dengan spiritualitas lingkungan hidup atau spiritualitas ekologi. Di mana kita harus mengembangkan kesadaran bahwa manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Dan juga memiliki hubungan spiritual dengan seluruh ciptaan. Ini harus kita kembangkan spiritualitas ini ya, supaya nanti tidak tidak itu kan urusan dia, ini apa urusanku dengan binatang, apa urusanku dengan tanaman gitu. Tidak bisa. Ini kita harus melihat sebagai suatu kesatuan. Inilah spiritualitas juga yang harus kita kembangkan dan kita hidupi terkait dengan bumi kita sebagai rumah kita bersama ini. Lalu juga pertobatan ekologis ya, pertobatan ekologis. Kita harus menyadari dan menghentikan perilaku perusakan alam. Ini harus kita hentikan itu. Entah itu terkait dengan pemborosan energi, pembuangan sampah sembarangan, eksploitasi alam. Nah ini harus kita hentikan. Kita harus mulai berani untuk menghentikan semuanya itu. Tidak boleh tunggu-tunggu lagi. Maka harus ada gerakan-gerakan entah mulai dari keluarga kita, mulai di lingkup rumah ibadat, kemudian juga masyarakat pada umumnya harus berani untuk segera menghentikan tindakan atau perilaku yang merusak lingkungan hidup. Ini harus harus segera dimulai, tidak boleh ditunda-tunda lagi. Lalu juga kita sebagai orang Katolik saya kira juga harus mengembangkan liturgi yang ekologis ya. Ya liturgi yang ekologis itu ya misalnya kita juga memanfaatkan bunga-bunga hidup dalam peribadatan, bukan bunga potong itu. Lalu juga khusus untuk para petani, khususnya petani padi, itu waktu saya kecil itu ada kebiasaan berkat benih sebelum tanam. Nah, saya kira ini juga liturgi ekologis atau lingkungan hidup yang perlu dibangkitkan lagi. Dan kemarin saya juga mendengar di paroki asal saya sana itu
ada pemberkatan benih sebelum mulai tanam. Saya kira hal-hal seperti ini juga pendidikan ekologis itu juga harus dikembangkan terus, bahwa sosialisasi terkait dengan lingkungan hidup ini harus dimasukkan melalui berbagai entah lembaga, entah juga melalui berbagai macam komunitas, itu harus selalu dikumandangkan terus-menerus. Baik, Romo. Nah, para pemirsa, kita sudah bersama-sama mendengar bahwa ada 4 hal penting yang perlu dibatinkan, perlu dilakukan kalau kita bicara tentang mengasihi Allah dan mengasihi bumi. Namun sebelum kita mendalami ini lebih jauh, kita akan berhenti sejenak untuk pesan-pesan berikut ini. Ampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Brother, son, and sister moon, I seldom see you, seldom hear your tune. Preoccupied with selfish misery, brother wind and sister air, open my eyes to visions pure and fair, that I may see the glory around me. I am God's creature, of Him I am part. I feel His love awakening my heart. Brother, son, and sister moon, I now do see you, I can hear your tune. So much in love with all that I survey. Para pemirsa dimanapun Anda berada, tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan bahwa ada 4 pembatinan di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman kalau kita berbicara tentang mengasihi Allah, mengasihi bumi. Nah, tadi Romo berbicara tentang 4 pembatinan ya, yang juga nanti bisa menjadi tindakan. Bahwa pertama tadi Romo bicara tentang spiritualitas ekologis ya, spiritualitas ekologis. Nah ini menarik Romo, karena kalau kita bicara tentang spiritualitas, sering kita hanya berbicara tentang antara saya dengan Tuhan. Ya kan ini. Nah ini sebenarnya bagaimana Romo? Bagaimana kok kita bisa merenungkan atau bahkan membatinkan tentang spiritualitas ekologis ini Romo? Ya,
Ya, seperti tema pembicaraan kita pada hari ini ya, bahwa mencintai Allah, mencintai bumi. Itu. Maka seperti katakan Romo tadi, sebenarnya kalau kita berbicara soal spiritualitas, itu sebenarnya tidak cukup antara Tuhan dengan diri kita masing-masing. Tapi juga harus berdampak untuk sesama kita dan juga lingkungan di sekitar kita. Nah, sebenarnya mendiang Paus Fransiskus itu dalam ensikliknya itu juga menekankan supaya cinta kita kepada Allah itu juga mewujud nyata dalam cinta kepada lingkungan hidup. Dan ini diinspirasikan dari Santo Fransiskus Assisi ya kalau nggak salah. Ya, itu dari Santo Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus Assisi itu menganggap semuanya itu kan saudara. Ada saudara air, saudara apalah burung atau apa, semuanya disebut sebagai saudara. Nah, saya kira spiritualitas seperti ini yang harus sungguh kita hidupi, kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa cinta kita kepada Allah itu juga harus mewujud nyata terhadap alam yang ada di sekitar kita, baik itu melalui tanaman, melalui binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Masing-masing harus diberi kesempatan supaya juga bisa hidup dan akhirnya bisa saling memenuhi kebutuhan, ya. Saling bisa memenuhi kebutuhan, bisa berkembang bersama-sama dan akhirnya bisa memenuhi kebutuhan masing-masing. Jadi ada suasana yang harmoni lah antara ciptaan itu sendiri. Saya kira ini spiritualitas yang harus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari supaya nanti kita bisa berkembang bersama-sama dan bisa memberikan kenyamanan, kedamaian secara bersama-sama. Saya kira begitu, Romo. Oke, baik Romo, ini sangat menarik. Nah, para pemirsa, bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, kita semua diajak untuk mengembangkan spiritualitas ekologis. Spiritualitas ekologis sendiri diinspirasikan dari Santo Fransiskus Assisi. Bagaimana Santo Fransiskus itu menyadari bahwa kita sebagai ciptaan dari Allah, itu kita bersama-sama, kita juga bersama-sama dengan ciptaan lain yang juga diciptakan oleh Allah. Maka tadi Romo Rakiti sudah juga menjelaskan kepada kita bahwa melalui spiritualitas ekologis kita diajak untuk menyadari bahwa kita dengan ciptaan yang lain itu adalah saudara, ya. Maka dalam lagu tadi pun kita diajak menyebut matahari sebagai saudara, bulan sebagai saudari dan seterusnya. Ya. Nah, inilah spiritualitas ekologis, bahwa kita diciptakan bersama dengan ciptaan yang lain oleh pencipta yang sama. Maka kita bersama dengan mereka itu adalah saudara dan saudari. Nah, Romo, ini menarik kalau kita bicara tentang spiritualitas ekologis, ya. Bahkan saya ingat bahwa Santo Fransiskus dari Assisi itu pun mengatakan bahwa alam ciptaan ini katanya seperti Alkitab. Seperti Alkitab. Di mana melalui ciptaan ini sebenarnya ditunjukkan, dihadirkan keindahan dan kemahakuasaan dari Allah sendiri. Ya. Nah, ini sangat menarik. Nah, baik Romo, tapi tadi kita bicara juga tentang liturgi ekologis, lalu pertobatan ekologis, dan juga pendidikan ekologi tadi, ya. Ya, baik Romo. Nah, tentang liturgi ekologi sendiri Romo tadi sudah menyampaikan kepada para pemirsa semua, ya, bagaimana kita bisa melakukan bahwa dalam perayaan-perayaan kita juga mempertimbangkan tentang ekologi. Ya. Bahkan sampai pada sebuah peribadatan di mana kita juga melanjutkan suatu kebiasaan
ada pemberkatan benih ya. Ya betul. Nah, mungkin maksudnya adalah supaya benih yang ditanam bukan hanya supaya ini tumbuh subur, tetapi manusia diingatkan bahwa keterlibatan kita dengan alam itu tidak pernah terlepas dari Allah sendiri. Ya. Begitu Romo ya? Ya betul. Oke, betul. baik. Nah, lalu ini Romo berkaitan dengan pertobatan ekologis tadi Romo. Nah, ini bagaimana Romo? Pertobatan ekologis saya kira memang yang harus ditekankan di sini adalah keberanian untuk menghentikan Keberanian untuk menghentikan. tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang merusak bumi kita ini. Ini yang harus ditekankan dalam kaitannya dengan pertobatan ekologis, sehingga tidak berkelanjutan itu kerusakan-kerusakan. Kalau seandainya bisa di stop mulai sekarang, saya kira ke depan masih bisa diperbaiki. Maka diharapkan dengan pertobatan ekologis ini ya kita semua sebagai umat manusia menyadari bahwa eksploitasi yang berlebihan terhadap bumi kita ini itu harus disadari bahwa itu tidak baik dan bisa merugikan banyak orang, maka juga harus dihentikan. Lalu juga kita sebagai umat manusia juga kan diberi akal budi nih, diberi kemampuan untuk berpikir, maka kita juga harus berpikir bagaimana kita bisa mengembalikan bumi yang sudah rusak ini. Ya, memang sudah ada gerakan-gerakan di lingkup gereja Katolik, yaitu dengan pembuatan pupuk-pupuk organik, kemudian juga berusaha untuk mengelola sampah-sampah sedemikian rupa sehingga tidak mencemari lingkungan, tidak mengotori lingkungan. Nah, ini sudah ada gerakan-gerakan di lingkup gereja Katolik, tinggal bagaimana kita bisa mengembangkan, dan yang penting juga harus menjadi gerakan bersama. Karena memang khususnya dalam rangka untuk mengembalikan kondisi tanah yang sudah mulai yang sudah rusak ini memang agak sulit ya. Ajakan untuk memperbaiki bumi kita yang sudah rusak ini memang tidak gampang. Sudah sekian tahun kita bermenung tentang lingkungan hidup, tapi gerakannya belum begitu nampak. Maka ya sekaligus dalam kesempatan ini saya juga menghimbau ya kepada umat Katolik lah terlebih dahulu, dan tentu juga masyarakat pada umumnya, bagaimana kita bisa mengembalikan kondisi tanah kita ini supaya menjadi semakin baik, lalu bisa menyediakan pangan yang sehat, dan akhirnya juga bisa membawa kesehatan bagi umat manusia. Saya kira pertobatan ekologis harus dilihat dalam konteks seperti ini. Ya, berani menghentikan perilaku yang merusak alam, lalu kita juga berusaha untuk memperbaikinya. Saya kira itu, Romo. Oke, baik. Nah, Romo, terima kasih Romo. Nah, para pemirsa, sangat menarik bahwa dalam pertobatan ekologis yang pertama perlu kita lakukan itu adalah sebuah perubahan. Tentu perubahan cara pikir kita, perubahan cara memandang alam ciptaan, perubahan bagaimana kita sebagai umat beriman menghayati akan iman dan spiritualitas kita. Dan pertobatan ini harus berlanjut pada sebuah tindakan nyata di mana kita melakukan perbuatan-perbuatan nyata dalam mencintai bumi, mengasihi Allah ini. Nah, para pemirsa, kita akan berhenti sejenak untuk pesan-pesan berikut ini.
Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, dalam pembicaraan kita hari ini, kita bersama-sama diajak untuk merenungkan tema mengasihi Allah, mengasihi bumi. Ada 4 hal yang perlu menjadi pembatinan dan tindakan di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Pertama, kita harus menjadi manusia yang memiliki spiritualitas ekologis. Bahwa kita diciptakan bersama alam ciptaan lain itu sebagai saudara dan saudari. Lalu yang kedua, kita diajak untuk membangun sebuah perubahan pola pikir maupun sikap hidup, yakni dengan membangun pertobatan ekologis. Dan yang ketiga, sebagai umat beriman, dalam perayaan iman kita senantiasa memiliki sebuah perayaan di mana Allah yang senantiasa terlibat dalam kehidupan kita bersama dengan alam ciptaan yang lain. Dan yang terakhir, bahwa kita semua perlu senantiasa melakukan pendidikan ekologi, mewartakan, menyebarkan, mensosialisasikan bagaimana kita sebagai umat beriman mensikapi kerusakan alam lingkungan ini. Nah, para pemirsa, kita akan bersama-sama mendengarkan closing statement atau penutup dari Romo Ragidi berkaitan dengan tema kita hari ini. Namun sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dan juga ibu guru dari SMA Saverius 1 yang telah membantu kita merenungkan tema ini melalui lagu-lagu yang begitu indah dan luar biasa. Nah, Romo Ragidi, sebagai penghujung acara ini, maka silakan Romo membuat closing statement untuk seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Baik, bertitik tolak dari tema yang kita bicarakan pada kesempatan ini, yakni mencintai Allah dan mencintai bumi, maka saya mengajak kita semua untuk menciptakan keharmonisan antara manusia dengan alam. Ya, ini saya kira juga merupakan wujud cinta kita kepada Allah dan juga kepada bumi kita ini. Ya, menciptakan keharmonisan antara manusia dengan alam dengan berbagai macam cara yang tadi sudah kita bicarakan bersama. Lalu juga menjaga keutuhan ciptaan Tuhan demi generasi mendatang. Ini saya kira penting kita sadari, ya, bahwa kita juga harus menjaga keutuhan ciptaan Tuhan ini demi generasi setelah kita, supaya mereka juga punya kesempatan hidup, supaya mereka juga bisa menikmati anugerah-anugerah Tuhan. Jangan kita habiskan sekarang. Dan yang terakhir, saya juga mengajak kita semua, khususnya Gereja Katolik, untuk menjadi rekan kerja Allah dalam merawat bumi, rumah kita bersama ini. Saya kira itu, Romo, yang bisa saya sampaikan untuk mengakhiri perjumpaan kita ini. Terima kasih Romo atas kebersamaan kita. Nah, para pemirsa, mari kita akhiri perjumpaan kita ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan, atas anugerah kesehatan yang boleh kami terima daripadamu. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang menciptakan seluruh alam ciptaan ini baik adanya, yang menyerahkan alam ciptaan ini untuk kami olah, kami pelihara, dan kami kembangkan demi kebaikan bersama. Semoga ya Allah, apa yang Engkau berikan kepada kami ini sungguh mampu kami olah untuk kebaikan bersama seluruh umat manusia dan alam ciptaan. Ampunilah kami, sekiranya dalam kehidupan kami menjadi manusia yang kurang bertanggung jawab. Manusia yang tidak peduli dengan sesama.
manusia yang tidak peduli dengan alam lingkungan kami. Semoga melalui perenungan yang boleh kami lakukan bersama ini, pada akhirnya kami menjadi manusia-manusia yang semakin mengasihi Engkau sebagai Allah dan juga mengasihi bumi sebagai saudari kami. Ya Allah, semoga Engkau juga memberkati kami semua dalam seluruh aktivitas pekerjaan kami, agar melalui seluruh pekerjaan, melalui aktivitas kami semakin bisa menjadi saudara dan saudari bagi banyak orang dan juga alam ciptaan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara dan saudari dimanapun Anda berada senantiasa diteguhkan, dikuatkan, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore. Ku bersyukur atas ciptaan matahari dan saudari bulan, bintang menghias cakrawala, angin, api, dan air semuanya. Laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore. Terima kasih bumi pertiwi, Dia memberi makanan setiap hari, menumbuhkan bunga yang berseri, gunung dan lautan mari memuji